Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, masih membicarakan bulan Rabiul Tsani. Huruf Ain pada kalimat Rabiul Tsani dimaknai sebagai al-ilmu. Membicarakan ilmu tidak bisa dipisahkan daripada pengetahuan. Malah ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kewajiban membaca artinya kewajiban untuk menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang yang berilmu itu pada posisi tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dengan orang yang mempunyai ilmu itu beberapa derajat. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai ilmu. Orang tua tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan tidak sedikit yang menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri sekalipun. Namun yang tidak boleh kita abaikan adalah perintah membaca yang artinya juga perintah menuntut ilmu itu berakhir dengan kalimat wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib artinya kewajiban kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan sikap muraqabah pada diri kita. Kalau dalam konteks sholat, yang namanya sujud adalah melaksanakan salah satu rukun sholat, sujud. Tetapi dalam konteks umum keagamaan, bahwa yang namanya sujud adalah memasrahkan segala urusan. Apapun yang kita lakukan itu kembali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan, bahkan rencana kita sekalipun, itu semuanya harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun sesuatu yang dilakukan oleh manusia, manakala tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, itu akan berakhir dengan penyesalan. Sementara yang kedua, dampak ataupun output yang diharapkan daripada menuntut ilmu adalah waqtarib. Terciptanya satu sifat yang namanya muraqabah. Muraqabah merasa diintip oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubahnya seperti seorang siswa yang sedang mengikuti ujian. Dia akan serius mengerjakan soal-soal ujian sampai tak sempat untuk tengok kiri dan tengok kanan karena di pundaknya ada satu perasaan sedang diintip, sedang dilihat oleh seorang pengawas. Taubahnya seperti seorang pegawai. Dia akan tekun melakukan tugas kesehariannya karena di pundaknya ada satu perasaan sedang dilihat oleh atasannya. Dalam konteks agama, yang namanya muraqabah, ada ataupun tidak ada orang ataupun atasan di hadapan kita, maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada kita. Bahkan apa yang kita ucapkan oleh lidah kita pun semuanya terekam rapi oleh dua pencatat malaikat yang merupakan bagian daripada tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Ayat ke-18 daripada surat Qaf mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap oleh lidah kita semuanya tercatat, terekam dengan rapi oleh dua pencatat malaikat. Oleh malaikat pencatat yang pertama adalah raqib,
mencatat amal kebaikan, sementara pencatat yang kedua adalah malaikat atid untuk mencatat amal keburukan. Jadi pada dasarnya adalah huruf ain pada kalimat Robi'ul Tsani berinisial adalah sebagai ilmu. Allah Subhanahu wa taala menempatkan ilmu ataupun ahli ilmu itu sebagai saksi. Satu dari tiga saksi. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Saksi itu ada tiga. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Yang kedua malaikat sebagai saksi. Makanya apapun yang kita lakukan nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan segala persoalan yang kita lakukan itu dengan malaikat sebagai saksi pencatat. Sedangkan yang ketiga adalah ahlul ilmi wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Dalam artian apabila ada sesuatu yang muncul ke permukaan sementara dari kita banyak yang tidak mengetahui, maka yang diberi kewenangan untuk memberikan penjelasan adalah ahli ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.